Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Kisah orang yang pertama kali membunuh. Ini adalah kisah pembunuhan pertama kali di dunia. Kisah yang benar tentang dua orang anak dari anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Jumhur ulama menyatakan keduanya adalah Habil dan Qabil. Sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Adam dan istrinya Hawa selalu dikaruniai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Karena penduduk dunia saat itu hanya mereka sekeluarga, belum ada keluarga yang lain. Maka syariat perkawinan adalah antar sesama anak mereka. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan melalui riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Adam alaihi salam selalu dikaruniai anak sepasang kembar, laki-laki dan perempuan. Lalu Nabi Adam alaihi salam menikahkan laki-laki satu kehamilan dengan perempuan kehamilan yang lain, dan menikahkan perempuan satu kehamilan dengan laki-laki kehamilan yang lain pula. Begitu seterusnya sampai beranak pinak. Maka di antara anak-anak Nabi Adam alaihi salam tersebut adalah Habil dan Qabil. Nabi Adam mensyariatkan bahwa Habil menikahi perempuan kembarannya Qabil, sedangkan Qabil menikahi perempuan kembarannya Habil. Disinilah permasalahannya mulai muncul. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwa menyebutkan penyebab Qabil membunuh Habil adalah kecemburuan Qabil kepada Habil. Sebab kembaran Qabil lebih cantik dibanding kembaran Habil. Qabil menginginkan ia menikahi kembarannya sendiri. Sedangkan syariat Nabi Adam tidak mengizinkan hal itu. Namun Qabil tetap ngotot dengan keinginannya. Maka Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya berkurbanlah kepada Allah dengan harta pencahariannya. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dia yang berhak menikahi kembarannya Qabil. Maka kedua anak Adam tersebut menyerahkan kurbannya kepada Allah dari hasil usahanya sendiri. Qabil, seorang petani, menyerahkan kurban berupa hasil tanaman gandumnya, tapi tidak dengan kualitas yang baik. Sedangkan Habil, seorang peternak, ia serahkan kurban berupa seekor domba yang gemuk lagi bagus. Lalu kemudian ternyata kurban Habil lah yang diterima oleh Allah, sedangkan kurban Qabil tidak diterima. Maka bangkitlah amarah Qabil, sehingga dia hendak membunuh adiknya Habil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa ini dalam Quran. Surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil.
dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Betapa Qabil telah terbawa dari satu keburukan kepada keburukan yang lain. Pertama, keinginannya untuk mendapatkan yang bukan haknya telah membuatnya jatuh kepada sifat iri dan cemburu. Akibatnya, dia jatuh kepada kesalahan berikutnya, yaitu menolak syariat ayahnya. Ketika Nabi Adam menambahkan perintah berkurban, Qabil tidak melaksanakan dengan baik. Karena hawa nafsu dan emosional terlanjur menguasai dirinya. Akibatnya, kurbannya tidak diterima. Sedangkan kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga secara otomatis Habil yang berhak menikahi kembarannya Qabil. Hal ini semakin membuat Qabil gelap mata. Ia tak melihat jalan lain untuk mencapai maksudnya dan menggagalkan pernikahan adiknya kecuali dengan membunuhnya. Namun sang adik tidak terpancing emosinya dengan ancaman abangnya. Malah dia memberikan penjelasan kepada abangnya bahwa Allah hanya menerima kurban yang dibayarkan dengan penuh ketakwaan, yaitu berkorban dengan harta yang terbaik. Bahkan sang adik tak akan melawan sama sekali bila abangnya membunuhnya. Allah berfirman menjelaskan sikap sang adiknya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 28 dan 29. Sungguh, engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Namun ternyata hawa nafsu telah menguasai diri Qabil. Keinginan untuk membunuh adiknya sudah tidak terbendung lagi. Dan seseorang bila sudah menganggap sesuatu itu boleh dilakukan, maka dia akan terjatuh kepada perbuatan tersebut. Walaupun perbuatan itu suatu dosa besar. Allah berfirman, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu, dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Qabil pun jatuh kepada sebuah dosa besar, yaitu membunuh saudara kandungnya sendiri. Dosa yang membuatnya menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat, yang akan membuatnya menjadi penghuni neraka. Sedangkan adiknya yang menjadi korban beruntung di sisi Allah, karena amal solehnya diterima dan dosa-dosanya menjadi tanggungan abangnya, dan dia akan menjadi penghuni surga. Sebelum pembunuhan ini, belum ada satupun manusia yang melakukannya. Dan tak pernah pula Qabil mendapat pelajaran membunuh. Ini menunjukkan bahwa manusia bila telah dikuasai hawa nafsu, bisa saja membuat berbagai kreativitas dan ide berbuat dosa yang mungkin tidak terpikir oleh orang lain. Dan akibatnya lagi, Qabil menjadi pencetus pertama pelaku pembunuhan. Tentunya iblis punya peran dalam membisikkan berbagai dosa kepada manusia,
sampai kemudian manusia itu memperbuatnya. Karena sebagai pencetus pertama sebuah keburukan, tentulah Qabil akan memikul juga beban dosa orang yang meniru perbuatannya ini sampai hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis dinyatakan, tiada seorang pun yang terbunuh secara aniaya, melainkan atas anak Adam yang pertama tanggungan sebagai dari darahnya, karena dialah yang mula-mula mengadakan pembunuhan. Dalam suasana kebingungan karena telah terlanjur berbuat dosa membunuh, Qabil dihadapkan kepada masalah baru. Bagaimana dia harus memperlakukan mayat adiknya tersebut. Belum ada waktu itu syariat dan tata cara penguburan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan bahwa Qabil membawa jenazah adiknya kemana dia pergi dalam waktu yang lama. Ada yang mengatakan sampai selama setahun. Tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pelajaran khusus melalui 2 ekor burung gagak, di mana kedua burung tersebut berkelahi. Kemudian salah satunya mati. Maka yang satunya lagi yang masih hidup menggali tanah, membuat lubang, lalu menguburkan gagak yang telah mati di dalam lubang tersebut. Semuanya itu berlangsung di hadapan Qabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Setiap muslim harus hati-hati jangan sampai jatuh kepada dosa membunuh muslim yang lain. Sebab dosanya sangat besar dan siksanya sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Bila seandainya terjadi 2 orang muslim berkelahi dan saling satu sama lain untuk membunuh lawannya, maka bila ada yang terbunuh, si pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, apabila 2 orang muslim berkelahi dan masing-masing mempergunakan pedang, maka si pembunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Aku bertanya, hal itu bagaimana pembunuh dan bagaimana dengan yang terbunuh? Maka beliau menjawab, karena orang yang terbunuh itu juga berusaha untuk membunuh saudaranya. Karenanya, setiap muslim wajib menghindari permusuhan, apalagi sampai membunuh orang lain yang tidak berdosa. Pelajaran dari kisah ini adalah, pertama, Nabi Adam bersama istrinya Hawa dan anak-anaknya adalah manusia pertama yang ada di muka bumi. Mereka memiliki syariat khusus sesuai dengan situasi yang ada. Tentu tidak bisa sama dengan umat setelah itu. Yang kedua, manusia bisa jatuh kepada dosa besar gara-gara diawali dengan dosa-dosa kecil. Dan manusia dengan akalnya, serta dibantu oleh bisikan iblis dan syaitan, mampu membuat dosa-dosa baru yang belum pernah sebelumnya dilakukan.
Yang ketiga, dalam memberi kepada orang lain atau berkurban karena Allah, hendaklah menjadi target setiap hamba Allah. Bagaimana pemberian dan korbannya diterima oleh Allah? Maka Allah hanya menerima yang terbaik, yang diberikan dengan penuh ketakwaan, bukan asal memberi dan bukan asal berkorban. Yang keempat, dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam adalah karena faktor merebut perempuan. Yang kelima, bila jatuh kepada sebuah dosa, apalagi dosa yang merugikan orang lain, manusia hanya bisa menyesalinya. Adalah berat dan sulit untuk mengembalikannya kepada asal mula yang bersih. Karenanya, setiap muslim mesti berupaya menghindari dosa-dosa yang merugikan orang lain, walaupun berisiko merugikan diri sendiri. Karena itu jauh lebih selamat di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.